Di ujung kampung, di mana sungai berliku seperti ular tua, berdiri sebuah jembatan tua yang papan-papon kayunya sudah lapuk. Di bawah kolong jembatan itu, tanahnya lembab, berlumut, dan selalu berbau getah pohon dan sisa-sisa ikan yang hanyut. Disinilah Mbah Planding menghabiskan hari-harinya. Mbah Planding bukan nama sebenarnya, melainkan panggilan yang melekat pada kakek itu sejak dulu. Rambutnya tipis, pipinya cekung, dan matanya sering kosong menatap hal-hal yang tak terlihat orang lain. Dulu ia punya rumah, punya keluarga anak, dan menantu yang hidup bersama. Tapi kehidupan muda mereka penuh pertengkaran kecil yang lama-lama jadi besar. Sampai suatu malam, setelah pertengkaran yang berlarut, anaknya berkata dingin, "Pergi saja, kau merepotkan." Dan ibu rumah tangga yang lelah mengangguk tidak bisa menahan amarah. Mereka mengusir Mbah Planding keluar dari rumah yang selama ini menjadi tempatnya bernaung. Malam itu hujan tipis. Mbah Planding hanya membawa tas kain lusuh dan sebungkus-bungkusan nasi yang dibungkus daun. Ia berjalan tanpa tujuan sampai kaki menuntunnya ke jembatan tua. Di bawah kolong ia menumpang bukan karena memilih, tetapi karena tak ada yang lain. Kayu jembatan menjadi atap, sungai menjadi saksi malam, dan angin membawa suara jauh dari kampung, tawa, musik dari rumah tetangga. Dan terkadang suara pintu yang menutup rapat seolah menandai pintu rumah itu telah ditutup untuknya selamanya. Hari-hari Mbah Planding di bawah jembatan penuh perjuangan sederhana. Kadang ada orang baik dari kampung yang memberi sebutir nasi, segelas teh, atau kain lap. Kadang pula ia memungut sisa makanan dari warung, atau menangkap ikan kecil yang lewat. Wajahnya keriput, tangan-tangannya gemetar, namun ia selalu berterima kasih dengan suara serak. "Matur nuwun, Nak." Kata-kata itu hampir selalu membuat orang yang memberinya merasa sedikit bersalah dan cepat berlalu. Musim berganti, musim hujan membawa dingin yang merasuk tulang. Suatu pagi yang berawan, setelah hujan semalaman, Mbah Planding ditemukan terbaring tak bergerak oleh seorang pemulung yang lewat. Tubuhnya dingin, di pipinya ada bekas air mata yang kering. Wajahnya tenang, seperti orang yang akhirnya menutup mata setelah lama memandang sesuatu yang jauh. Pemulung itu segera melapor. Anak-anak kampung berkumpul. Beberapa menatap dengan acuh, beberapa menutup hidung, beberapa lagi menunduk menyesal. Anak-anak dan menantu Mbah Planding datang juga. Mereka berdiri di ujung kerumunan. Wajah mereka kosong, mungkin malu, mungkin sedih, mungkin campuran keduanya. Karena Mbah Planding tidak lagi punya yang mau menerima jenazahnya ke rumah. Dan tak ada biaya untuk pengurusan resmi. Warga kampung memutuskan untuk menguburkannya di tempat ia tinggal, di bawah kolong jembatan. Mereka menggali lubang seadanya, menutup tubuhnya dengan tanah, menaburkan beberapa helai daun, dan menancapkan sebatang kayu kecil sebagai penanda. "Di sini saja," kata seseorang, "di tempat dia hidup." Mereka mengurung urusan itu cepat, seolah menutup bab yang tak ingin dibuka lagi. Setelah penguburan, jembatan kembali seperti sedia kala. Namun kesunyian di sana terasa berbeda. Angin yang biasa lewat mengeluarkan nada-nada baru, seolah melantunkan bunyi-bunyi pendek yang tidak pernah ada sebelumnya. Ikan-ikan di sungai seolah berenang lebih perlahan. Anak-anak yang dulu suka bermain memanjat pagar jembatan sekarang menghindar, berbisik pada satu sama lain. Serem. Ya, di bawah itu, orang dewasa berdalih sibuk ketika ditanya. Tapi di dalam rumah, malam-malam mereka bangun, menatap jendela, mendengar suara kendaraan yang melewati jembatan, dan bertanya-tanya mengapa suara itu terdengar beda. Beberapa minggu setelah dimakamkan, kejadian kecil mulai muncul. Pertama, ada sepeda motor yang kehilangan pelana, bukan dicuri,
tapi pelana itu terjatuh begitu saja di tanah dekat jembatan. Pemiliknya mengeluh bahwa ia merasa ada sesuatu menyentuh bahunya saat melintas, seperti tangan dingin menuntun satu langkah, membuatnya kehilangan keseimbangan. Kejadian ini dianggap kebetulan. Lalu pada suatu malam yang pekat, seorang pengendara becak yang lewat jam 11 malam hampir tergelincir. Ia menuturkan pada Montemonia bahwa ada suara seperti orang menghela napas panjang, dan di belakangnya ia merasa ada sosok kecil berdiri rapat di pinggir jalan, membuatnya kaget dan menabrak tepi jalan. Temannya menertawakannya sampai beberapa orang lain mengaku mengalami hal serupa. Cerita-cerita ini menular perlahan, dari warung kopi ke warung lain, dari ibu-ibu ke pengajian sore. Satu persatu kecelakaan kecil terjadi. Sepeda motor jatuh sendiri, mobil sedikit menyenggol pembatas, pejalan kaki terjerembab seolah tersandung sesuatu yang tak kasat mata. Tidak ada bekas roda luar biasa, tidak ada pecahan kaca, hanya pengendara yang terkejut menatap kosong, kemudian segera berlalu sambil mengusap jidat mereka. Warga mulai bicara dalam bisik. Mungkin arwahnya tidak tenang, mungkin dia kesepian di situ. Kata-kata itu berputar-putar seperti kabut tipis. Suatu malam, Siti, seorang ibu muda yang sering memberi Mbah Planding makan, mengalami kejadian yang membuatnya menangis di rumah. Ketika pulang dari pasar, ia lewat jembatan itu sambil menggendong anaknya. Tiba-tiba suara gambreng kecil seperti sendok yang jatuh bergema dari kolong jembatan. Siti merasa ada yang menatap kuat dari bawah. Bulu kuduknya meremang. Anak kecilnya mulai menangis kencang, padahal ia belum sempat menyentuhnya. Siti melihat ke bawah sekilas dan seakan melihat bayangan memasang senyum tipis tidak jelas, namun cukup untuk membuatnya lari sampai rumah. Ia tak berani kembali lewat jalan itu malam milam berikutnya. Desas-desus terus tumbuh. Ada yang mengatakan melihat kepala putih melayang-layang di bawah kayu jembatan. Ada pula yang mendengar lagu-lagu lama yang dulu sering dinyanyikan Mbah Planding ketika ia masih muda, lagu yang tak pernah orang lain ingat lagi. Namun terkadang muncul lembut di udara malam. Anak-anak yang berani bermain di dekat situ tiba-tiba menolak lewat pulang larut. Takut orang tua di bawah jembatan akan mengikutinya pulang. Kampung yang biasanya tak pernah sepahit ini mulai dibayangi rasa tidak tenang. Motor yang sering melintas menjadi lambat. Sopir angkot menghindari rute itu ketika malam. Bisik-bisik tentang arwah yang tidak tenang sampai ke telinga ketua kampung. Mereka berkumpul, saling bertukar cerita, mencoba mencari akar dari semua kejadian itu. Beberapa orang, terutama yang lebih tua, mengingat bagaimana dulu Mbah Planding sering duduk menyendiri, bicara pada bayangan, dan kadang memanggil nama-nama lama yang sudah lama mati. Malam demi malam, keseraman itu merayap pada suatu malam yang berawan. Ketika bulan tertutup awan tebal dan suara serangga memenuhi udara, sejumlah pemuda kampung melintas dengan lampu motor seadanya. Di tengah perjalanan, ada yang berteriak. Sebuah sosok putih melintas di depan motor, bergerak dengan cara yang tidak wajar. Motor kehilangan kendali. Dua pemuda terkapar di tanah dan motor mereka terguling. Mereka tersadar dengan napas tersengal dan helm nyaris lepas. Yang aneh, tidak ada bekas kecelakaan pada kendaraan itu, kecuali sedikit goresan di stang. Namun wajah mereka pucat seperti kertas. Kejadian itu menjadi titik balik. Ketakutan bukan lagi sekadar cerita di warung. Kecelakaan-kecelakaan itu mulai menyebabkan kerusakan kecil, luka, dan rasa takut yang nyata. Warga mulai mengumpulkan fakta-fakta. Semua kejadian itu terjadi di sekitar jembatan, terutama setelah hari penguburan Mbah Planding. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah kematian seorang manusia yang terlupakan di bawah jembatan bisa menimbulkan sesuatu yang lebih dari sekadar kesedihan. Di sebuah warung kopi di bawah lampu minyak yang berkedip,
Beberapa orang tua berkumpul, mereka bicara pelan, suara seperti merendam kopi panas. "Kita tidak boleh menganggap remeh ini," ucap Pak Harun, seorang lelaki separuh baya yang dihormati karena sering menjadi penengah. "Orang mati yang dimarginalkan, mungkin arwahnya resah. Kalau begitu, kita harus melakukan sesuatu," balas Bu Ratna. Suaranya bergetar. "Bukan sekadar doa di rumah. Ini sudah mengganggu orang lewat." Anak-anak takut. Dalam ketegangan itu muncul nama yang selalu dipanggil ketika hal-hal gaib dirasakan. Pak Kiai Hadi. Orang bilang, jika ada yang bisa mengusir atau menenangkan arwah, dialah yang paling layak. Namun, tidak semua orang percaya pada cara-cara itu. Ada yang khawatir berlebihan, nanti malah makin marah. Ada pula yang berpikir praktis, bikin tanda, pasang lampu, jangan lewat malam. Tetapi ketakutan sudah merasuk ke dalam rutinitas kampung. Bab ini menutup malam, ketika angin berputar di atas jembatan, membawa wangi tanah basah dan bau dupa samar yang entah dari mana asalnya. Di bawah kolong jembatan, di antara akar yang menonjol dan tanah yang baru saja digali, terdengar suara halus seperti seseorang menyisir rambutnya sendiri berulang-ulang. Suara itu tidak pernah terdengar ketika manusia lewat siang hari. Suara itu hanya muncul ketika gelap mulai menutup di sebuah rumah kecil. Anak sang pemulung yang menemukan jenazah tidur gelisah di pinggir jalan. Dua pemuda menatap lampu motor mereka yang berkedip tidak wajar. Di bawah kolong jembatan, ada sesuatu yang bergerak pelan, sebuah bayangan putih yang menoleh seakan mendengar nama yang tak pernah lagi dipanggil. Dan di antara semua itu, satu pertanyaan mengawang di udara. Apakah arwah itu hanya keresahan seorang kakek yang dimarginalkan, atau ada sesuatu yang lebih dalam, lebih lapar, dan lebih marah karena dunia telah melupakannya? Malam makin pekat. Dari keyahan, sesuatu mengetuk perlahan, bukan pada kayu, tetapi pada nurani orang-orang yang masih punya setitik rasa terhadap laki-laki tua itu. Ketukan itu terus berlanjut, dan pada detik berikutnya, beberapa orang mendengar suara yang tak ingin mereka dengar. Sebuah nyanyian remang. Setelah kabar tentang kesalokon-kesalokon itu menyebar, malam di kampung menjadi seperti selimut gelap yang berat. Jalan yang dulu ramai lewat kini sunyi lebih awal. Lampu-lampu rumah dinyalakan lebih terang, pintu-pintu dikunci lebih awal, dan orang-orang berjalan lebih cepat ketika melewati jembatan tua itu. Tapi rasa takut bukan hanya membuat orang menghindar, ia membuat mereka ingin tahu sejauh mana bahaya itu. Ketua kampung akhirnya memutuskan malam itu akan diadakan pertemuan darurat di balai, dan Pak Kiai Hadi diundang. Balai desa penuh dengan wajah-wajah yang pucat dan mata yang lelah. Anak-anak dipulangkan, hanya orang dewasa yang tinggal, berkumpul di lantai, memeluk lutut, dan menunggu. Di antara kebisuan itu, Pak Kiai berdiri tegak dengan sorot mata yang tenang namun berat. "Kita harus tenang," kata Pak Kiai perlahan. "Jangan panik, tetapi kita tidak boleh anggap remeh juga." Ia menarik napas panjang, lalu meminta cerita dari yang mengalami sendiri. Satu persatu, orang maju, menyebutkan detil-detil kecil, bau minyak tanah yang tiba-tiba, suara bisik, bayangan putih yang melintas, roda motor yang terasa berat seperti ditarik sesuatu. "Ada yang berbeda," sambung Pak Kiai. "Arwah yang resah biasanya hanya muncul pada orang yang punya hubungan dengannya, anak, istri, atau tetangga dekat. Tapi ini merambah ke orang yang tak kenal. Itu menandakan arwah itu kebingungan, atau marah, atau keduanya." Seorang lelaki tua, Pak Harun, mengusulkan supaya kuburan Mbah Planding dibongkar dan diurus dengan layak. Sebagian orang setuju, sebagian lagi takut. "Kalau kita bongkar, jangan-jangan kita malah membangkitkan apa yang sudah tertidur," ujar seorang pemuda. "Tapi kalau dibiarkan begitu, orang lewat bisa terus terganggu." Akhirnya disepakati
Esok pagi sejumlah orang akan pergi ke jembatan untuk menandai dan menguatkan tempat itu. Mereka juga akan mengundang pemangku adat dan beberapa orang yang lebih paham soal urusan gaib. Namun malam itu, sebelum keputusan bisa dieksekusi, sesuatu lain terjadi lebih dekat, lebih pribadi. Di Rama City, sang ibu muda yang dulu memberi makan Mbah Blanding, mimpi buruk datang. Ia bermimpi melihat sosok kakek duduk di tepi sungai. Wajahnya pucat, mulutnya menjerit tanpa suara. Dalam mimpinya, Siti merasakan tangan yang dingin memegang pergelangan tangannya, menuntun dia ke kolong jembatan. Ia terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin mengalir di punggungnya. Di ruang tamu, anaknya masih menangis lemah. Siti tahu ini bukan sekadar imajinasi. Ini panggilan yang menempel di hati. Malam itu juga, seorang pemuda bernama Eko, yang biasanya tak percaya hal-hal mistis, nyaris celaka saat pulang dari kerja. Ia bercerita bahwa ketika ia melintas, lampu motornya padam mendadak. Dalam kegelapan, ia merasakan ada yang duduk di jok belakang. Bukan seorang manusia, tapi sesuatu yang berat. Ia memacu motor sedetik kemudian, lampu menyala lagi, dan sosok itu menghilang. Eko pulang dengan tubuh gemetar, dan bibir gemetar mengakui, "Aku rasa aku lihat wajahnya." Mata yang kosong, mengharap sesuatu. Percakapan di warung kopi sore hari jadi penuh bisik tentang apa yang dapat menenangkan arwah. Beberapa orang berpikir hendak baca Yasin bersama, memberi doa di makam, atau mengundang pembacaan surah di rumah Mbah Blanding. Ada pula yang menganjurkan upacara adat, memindahkan jenazah, membersihkan, memberi atribut yang layak kopiah kecil, kain kafan yang layak, bahkan sedekah sedikit dari masyarakat. Keesokan harinya, hujan turun tipis. Udara menjadi lebih dingin. Sekelompok kecil warga kepala kampung, Pak Kiai, beberapa pemuda, dan Siti berjalan ke jembatan dengan membawa sekop, daun kelapa, dan beberapa peralatan kecil. Ketika mereka tiba, tanah di atas kuburan ternyata retak-retak, dan tanda kayu yang dulu ditancapkan miring seperti digerus waktu. Ada bekas jejak di tanah, jejak kaki, kesil-kesil, yang memutar ke bawah kolong dan menghilang di sela-sela akar. Siti menandak, dan dalam hati ia merasa Sialuyola berada di ambang sesuatu yang tak ingin ia saksikan. Mereka mulai menggali. Tanah basah menempel di sekop, aroma tanah dan akar naik ke hidung mereka. Ketika lapisan demi lapisan tanah diangkat, mereka menemukan kain yang kusam sisa kafan mungkin dan beberapa helaian rambut putih yang menempel pada tanah. Mata Pak Kiai menajam. Ia berbisik pelan, memanggil nama-nama doa, lalu meminta semua yang hadir untuk mundur sejenak. "Jangan semua dekat," ia berkata. "Ada sesuatu yang masih melekat di sini. Kita harus berhati-hati." Ketua kampung dan pemuda yang kuat terus menggali. Tiba-tiba salah seorang dari mereka mengerang sebuah suara yang bukan suara biasa, melengking seperti nyanyian lontang. Semua yang hadir menoleh. Dari bawah tanah, sebuah suara lirih terdengar, seperti seseorang menahan tangis. "Kembalikan, kembalikan." Suara itu tidak jelas, namun membuat bulu Roma berdiri. Siti sujud seketika, menutup telinga, meneteskan air mata. Ia merasakan penyesalan menusuk dada. Di antara orang-orang, kumparan rasa bersalah menyala. Mereka yang pernah lewat dan berpaling, yang memberi sedikit, yang menutup pintu, semua merasa terikat pada kakek, yang kini suaranya mengambang dari dalam tanah. Pak Kiai memutuskan, jenazah akan dipindahkan ke pemakaman umum di pinggir desa, dan di sana akan diberi penguburan resmi yang layak, dengan doa yang panjang. Mereka juga akan mengadakan tahlilan 7 malam berturut-turut, menyiramkan sedikit air mawar, membaca ayat-ayat, dan meminta ampun. Meski rasa takut masih ada, tapi tindakan membuat mereka merasa lebih aman.
Malam itu, ketika jenazah dibawa keluar dari tanah, udara terasa berat dan sunyi. Angin berhenti, seperti takut membuat suara. Ketika kain kafan terbuka sedikit, mereka tidak melihat hal yang aneh, hanya tubuh kurus yang sudah dingin. Namun ada sesuatu yang menempel pada yari-yari keriput itu. Sebuah cincin kecil, karat, seperti cincin yang tak pernah ditanggalkan. Siti mengenali cincin itu cincin pemberian istri lamanya yang sudah lama meninggal. Seketika, di hati Siti muncul keyakinan bahwa Mbah Planding tidak pernah benar-benar sendirian. Ada kenangan yang melekat kuat. Penguburan di pemakaman umum dilakukan dengan tata yang rapi. Orang-orang datang membawa doa, sedekah, dan beberapa ibu menitikan air mata. Tahlilan dimulai. Pada malam pertama, suara-suara aneh itu seolah mereda. Warga bernafas lega. Mereka berpikir tindakan itu sudah cukup. Namun, ketenangan itu hanya semu. Beberapa malam setelah pemindahan, kejadian-kejadian aneh tidak berhenti, malah berubah bentuk. Kali ini, bukan hanya pengendara motor yang tergelincir. Ada yang melihat bayangan putih berdiri di pinggir sungai, menatap ke arah kampung. Ada yang mendengar napas berat dari bawah jembatan, padahal tak ada manusia. Ada pula yang bermimpi melihat Mbah Planding berdiri di tepi rumah mereka, menunjuk ke arah sesuatu di rumah. Itu seperti ingin mengingatkan atau menuduh. Siti sering terbangun tengah malam karena suara-suara itu. Di mimpi terbarunya, Mbah Planding datang tidak sebagai sosok yang rapuh, tetapi sebagai sosok yang lebih jelas. Wajahnya diwarnai amarah dan duka. Ia menunjuk ke sebuah ruangan kosong di rumah lama yang kini ditempati oleh menantu dan anaknya. Dalam mimpi itu, ada potongan cerita yang muncul samar. Mbah Planding yang menahan amarah ketika anaknya mengambil warisan kecilnya. Tatapan yang menahan malu saat pintu rumah ditutup di wajahnya. Sebutir nasi yang dibuang. Kata-kata yang menghujam seperti batu. Keesokan paginya, anak sang menantu seorang pemuda bernama Andi merasakan sesuatu yang aneh di rumah. Barang-barang kecil berpindah tempat. Gantungan kunci jatuh tanpa ada yang menyentuhnya. Seekor ayam berkokok kencang padahal masih gelap. Andi yang awalnya mengira itu ulah anak-anak mulai merasakan ada yang menekan di dada. Ketika ia menengok ke sudut ruang tamu, ia melihat bayangan putih melintas sekejap, namun cukup untuk membuat ia merinding. Ia berlari keluar rumah, menatap ke arah jembatan dengan rasa bersalah yang tiba-tiba menguasai. Kampung sekarang terpecah antara yang ingin menyelesaikan masalah dengan cara agama dan adat, dan yang takut bahwa mengusik lebih jauh akan membawa balasan. Di tengah kebimbangan itu, satu hal menjadi jelas. Arwah itu bukan hanya mencari tempat yang layak untuk beristirahat. Arwah itu mencari pengakuan. Ia ingin didengar, ingin diakui bahwa ia pernah hidup, pernah memiliki cerita, dan pernah terluka. Pak Kiai mengusulkan untuk mengadakan doa bersama di rumah lama Mbah Planding, tempat di mana ia diusir dahulu. Arwah kadang butuh pengakuan, kata Pak Kiai. Bukan hanya pemakaman, kita harus mengakui kesalahan sekecil apapun dan meminta ampun. Maka pada suatu malam, puluhan warga berkumpul di depan rumah lama itu. Lampu-lampu sorot kecil menerangi halaman, dan bau kemenyan samar menempel di udara. Orang-orang duduk melingkar, membaca tahlil, bertahlil dengan wajah serius. Anak dan menantu Mbah Planding berdiri di ujung lingkaran. Wajah mereka pucat, mata merah. Mereka tampak kecil di hadapan kerumunan. Ketika doa-doa mengalun suara-suara, malah mengendur sedikit seolah ada yang mendengarkan. Namun ketika doa hampir usai, seorang anak kecil yang duduk di pangkuan ibunya menunjuk ke sudut gelap rumah. Kakek itu berdiri di sana, bisiknya. Semua mata berpaling di sudut gelap rumah.
sesuatu bergetar seperti kain yang ditarik. Lampu sorot menyorot, dan untuk beberapa detik yang terasa tak berujung, semua melihat bayangan putih yang berdiri menatap. Wajahnya bukan lagi wajah yang rapuh dan lelah. Wajah itu memancarkan kepedihan yang dalam kemarahan, yang tertahan, dan sekejap matanya menatap langsung ke arah anak dan menantu yang dulu mengusirnya. Sejak warga menulis surat maafkan kami dan meletakkannya di bawah jembatan bersama sepiring nasi dan secangkir teh hangat, keadaan kampung terlihat sedikit lebih tenang. Tidak ada lagi kecelakaan besar, dan suara tangisan malam mulai jarang terdengar. Orang-orang mulai berani lewat jembatan itu lagi, meski tetap dengan hati-hati. Namun seperti luka yang baru saja kering, ketenangan itu rapuh dan bau lembab dari bawah jembatan masih menyimpan sesuatu yang belum selesai. Hari-hari berganti, dan sungai di bawah jembatan mulai menyusut karena musim kemarau. Airnya tak lagi deras, tapi menyisakan lumpur pekat dan bau busuk seperti bangkai ikan. Beberapa anak kecil yang bermain di sekitar situ berlari pulang ketakutan karena mereka mengaku melihat bayangan orang duduk di dalam air, seperti sedang menunggu orang dewasa menenangkan mereka, mengatakan itu hanya bayangan ranting atau arus air. Namun, malamnya beberapa warga mulai mendengar sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Suara mengetuk dari bawah jembatan. Tok, 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 pelan, tapi teratur, seperti seseorang yang memanggil dari dalam tanah. Pak Kiai Hadi, yang sudah pernah memimpin doa sebelumnya, dipanggil lagi. Ia datang bersama 2 santri muda, membawa kitab, air yasin, dan dupa wangi. Warga berkumpul di tepian, membawa lampu minyak, berderet dalam bayangan malam. Sungai itu tampak menghitam, seolah menyerap cahaya bulan. Pak Kiai berdiri di tepi jembatan, menunduk, lalu berucap, "Jika engkau masih merasa belum tenang, kami datang bukan untuk melawanmu, kami datang untuk mendengarkan." Hening, hanya bunyi jangkrik dan air kecil yang menetes. Namun, tak lama kemudian, dari kolong jembatan terdengar seperti desahan berat napas yang sangat dekat, seperti keluar dari dada manusia. Beberapa orang terkejut mundur, sebagian menjatuhkan lampu minyak. Api kecil memantul di air. Santri Pak Kiai menenangkan mereka, lalu mulai membaca ayat-ayat suci pelen-pelen. Namun di tengah bacaan, sesuatu terjadi. Air di sungai tiba-tiba beriak, padahal tidak ada angin. Riaknya membentuk lingkaran, dan di tengah lingkaran itu muncul buih. Lalu sesuatu seperti tangan kurus menyembul dari air, menggenggam sebuah cincin berkarat. Semua orang terdiam. Siti, yang juga hadir malam itu, menjerit lirih. Itu cincin Mbah Blanding." Pak Kiai menunduk, mengambil air doa, lalu menyiram tangan itu dengan cepat sambil membaca ayat. Namun begitu air doa menyentuhnya, tangan itu perlahan meleleh seperti asap dan menghilang, meninggalkan hanya riak halus di air. Setelah kejadian itu, Pak Kiai meminta semua orang pulang dan menutup jembatan sementara waktu. Namun, malam itu, kampung tidak bisa tidur. Orang-orang mengunci pintu, tapi angin yang lewat membawa suara samar suara yang seperti menyanyi, seperti orang yang sedang memanggil nama seseorang. Suara itu melayang di antara pohon pisang, di sela-sela genting, dan berhenti di depan rumah anak Mbah Blanding. Anak itu sebut saja Pak Darto tidak pernah tenang sejak pemindahan makam. Ia merasa semua orang menatapnya dengan pandangan dingin, seolah semua kejadian aneh itu adalah kutukan dari dosanya. Istrinya juga sering bermimpi buruk. Didatangi Mbah Blanding yang duduk di kursi depan rumah, tersenyum, tapi matanya kosong. Malam itu, Pak Darto tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang tamu, menatap jendela yang tertutup kabut tipis. Lalu tiba-tiba, tok, tok, tok. Suara ketukan di pintu depan perlahan teratur, seperti suara tongkat kayu
Pak Darto menelan ludah. Dia tahu betul ayahnya dulu berjalan dengan tongkat seperti itu. Ketika suara itu muncul lagi, lebih keras, dia mendekat. Dari sela jendela, ia melihat bayangan seseorang berdiri di luar pagar. Tinggi, kurus, dan pucat seperti abu. Siapa di luar sana? Tanyanya dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban, hanya hembusan angin dingin yang lewat. Ketika ia menatap lebih tajam, bayangan itu sudah tidak ada. Tapi di tanah depan rumah, ada bekas kaki basah mengarah ke dalam rumah bukan keluar. Pak Darto mundur, wajahnya pucat. Ia menoleh ke belakang dan hampir pingsan. Di pojok ruang tamu, ada sosok Mbah Planding, duduk di kursi kayu tua yang dulu ia buang ke sungai. Wajahnya pucat, bibirnya hitam, dan matanya menatap lurus tanpa berkedip. Suaranya parau, seperti keluar dari dalam air. "Kenapa kau buang aku di sana?" Suaranya bukan teriakan, tapi bisikan yang menusuk ke dalam kepala. Pak Darto berusaha bersuara, tapi lidahnya keluh. Ia hanya menangis, terjatuh bersujud. Sosok itu perlahan bangkit dari kursi, berjalan mendekat. Langkahnya basah, meninggalkan jejak air di lantai. Lalu tangan keriput itu menyentuh kepala Pak Darto. "Rumah ini tak pernah aku minta, hanya pengampunan," kata suara itu lirih. Dan seketika, sosok itu lenyap, meninggalkan udara yang berbau tanah dan air sungai. Keesokan harinya, warga mendapati Pak Darto duduk di depan rumah, menatap kosong ke jembatan. Rambutnya beruban seketika. Ia tidak bicara sepatah kata pun. Hanya Siti yang berani mendekat dan mendengar ia bergumam pelan, "Dia sudah memaafkan." Tapi sungai belum. Kalimat itu menimbulkan pertanyaan besar. Apa maksudnya sungai belum memaafkan? Malam itu, air sungai tiba-tiba naik tanpa sebab. Padahal tidak ada hujan. Air mengalir deras, menghantam tiang jembatan, membuat bunyi gemuruh aneh seperti tangisan. Warga yang tinggal di dekat situ mendengar suara-suara dari air suara. Banyak orang, bukan satu, seperti rintihan mereka yang dulu lewat, tanpa menoleh, tanpa peduli. Ketika Mbah Planding masih hidup di bawah jembatan itu, sungai itu seolah menyimpan semua suara dosa, semua tawa yang dulu mengejek, semua langkah yang mengabaikan. Dan malam itu, sungai mulai menelan suara manusia. Seekor kambing yang diikat di dekat tepi sungai menghilang. Lalu seorang pemuda yang hendak mengambil air subuh tidak kembali. Ketika warga mencarinya, mereka menemukan sendal dan ember di tepi air dan di atasnya cincin berkarat yang sama. Pak Kiai datang lagi, kali ini dengan wajah yang sangat tegang. Ia menyadari sesuatu. Arwah Mbah Planding mungkin sudah tenang, tapi ada sesuatu yang lebih tua di bawah sungai itu. Mungkin arwah itu meninggalkan amarahnya di air, dan sungai yang sudah lama menjadi tempat buangan kini ikut menyimpan dendamnya. Malam itu diadakan doa besar di tepi sungai. Semua orang datang, lelaki, perempuan, anak-anak. Mereka menyalakan lilin, membaca doa, dan menaburkan bunga ke air. Namun saat doa berlangsung, air sungai beriak kuat, dan dari pusaran air muncul suara rendah seperti gumaman. "Bukan dia saja, semua yang membuang aku di sini." Warga terdiam. Sebagian berteriak. Air memercik ke arah mereka, dingin seperti es. Lilin-lilin padam satu persatu. Dalam kegelapan, hanya terdengar suara tangisan samar dan gemuruh air yang seolah berbicara sendiri. Malam itu, Pak Kiai berteriak keras memecah teror. Kalau ada yang pernah berdosa kepada Mbah Planding, akui malam ini juga. Akui sebelum arwah itu membawa kalian ke dalam air. Beberapa orang langsung menangis dan bersujud. Yang pernah melempari Mbah Planding dengan batu, yang pernah menertawakannya saat meminta air, yang pernah mengusirnya dari depan warung. Satu persatu mereka mengaku, dan setiap kali ada yang mengaku,
Riak air sedikit meredas, olah sungai itu mendengarkan. Sampai akhirnya semua tenang. Air menjadi jernih. Suara jangkrik kembali terdengar. Pak Kiai memimpin doa terakhir, menaburkan bunga terakhir ke sungai dan berkata pelan, "Semoga semua yang pernah hidup di bawah jembatan ini diberi tempat yang layak di sisi Tuhan." Setelah malam itu, tidak ada lagi kecelakaan, tidak ada lagi suara nyanyian atau ketukan tongkat. Namun warga tahu, sungai itu tetap harus dihormati. Mereka membangun sebuah batu nisan kecil di tepi jembatan, bertuliskan, "Untuk Mbah Planding yang pernah dilupakan." Setiap malam Jumat, warga datang membawa bunga dan air doa. Tapi ada satu kebiasaan baru yang muncul tanpa pernah diminta. Setiap kali seseorang melewati jembatan itu, mereka melemparkan sejumput nasi atau seteguk air ke sungai, bukan karena takut, tapi sebagai tanda ingat. Karena mereka tahu, beberapa arwah tidak sepenuhnya jahat. Sebagian hanya ingin dikenang, agar dunia tidak melupakan bahwa di bawah jembatan yang sunyi pun pernah ada manusia yang menunggu, lapar, dan kesepian. Namun, saat angin besar datang dari hulu sungai, beberapa orang masih mendengar bisikan halus di bawah jembatan itu. "Terima kasih, tapi jangan lupakan yang lain." Dan suara itu pun lenyap bersama gemericik air, meninggalkan hawa dingin yang membuat siapapun yang mendengarnya sadar bahwa kisah Mbah Planding belum benar-benar berakhir. Beberapa bulan berlalu sejak kejadian besar itu. Warga kampung mulai hidup seperti biasa. Sungai di bawah jembatan kini tampak tenang, airnya jernih, dan batu nisan kecil bertuliskan nama Mbah Planding berdiri di tepi jalan dengan bangga-bangga yang selalu segar. Orang-orang sudah tak lagi ketakutan lewat malam-malam hari. Mereka percaya arwah Mbah Planding sudah tenang dan sungai pun sudah memakan amarahnya. Namun seperti luka lama yang tampak sembuh, tapi masih menyimpan nanah di dalamnya. Ketenangan itu perlahan berubah. Ada hal-hal kecil yang kembali terasa ganjil, tapi tidak sejelas dulu. Hanya seperti bisikan samar di telinga, atau bayangan sekilas di pinggir mata. Awalnya dari hal sepele. Lampu-lampu jalan di dekat jembatan sering padam satu persatu, meski baru diganti. Kemudian muncul bau amis yang aneh setiap kali malam turun. Bukan bau sungai, tapi lebih tajam, seperti darah atau besi berkarat. Dan yang paling membuat warga resah, kadang jembatan itu bergetar sendiri, seperti sedang dilewati sesuatu yang berat, padahal tak ada kendaraan lewat. Suatu malam, Eko, pemuda yang dulu pernah hampir celaka di jembatan, sedang dalam perjalanan pulang. Ia sudah tak takut lagi. Dengan motor kecilnya, ia melintas sambil bersiul, menyalakan lampu terang-terangnya. Tapi ketika sampai di tengah jembatan, ia merasa motornya seperti menabrak sesuatu yang empuk. Lampu depan bergetar. Ia berhenti dan menatap ke bawah. Sungai di bawah tampak gelap pekat. Tapi di antara gelap itu, sesuatu bergerak, seolah jembatan itu bernafas. Kayu-kayunya naik turun perlahan, seperti dada makhluk besar yang tidur di bawah air. Suara gemeretak lembut terdengar dari sambungan papan. Krek, K-R-E-K. Eko terpaku, tak bisa berteriak. Sampai akhirnya, suara itu berubah menjadi desahan panjang, seperti napas manusia. Eko. Ia mendengar namanya dipanggil pelan dari bawah. Seketika lampu motor padam, dan seluruh tubuhnya terasa dingin seperti direndam air es. Ia menjatuhkan motor dan lari secepatnya. Keesokan harinya, warga menemukan motornya masih di jembatan. Tangkinya penuh air sungai, dan di setang motornya ada goresan panjang seperti tulisan, tapi tidak bisa dibaca. Hanya berupa coretan menyerupai huruf kuno. Pak Kiai dipanggil lagi. Ia datang dengan wajah gelap dan hanya berkata, "Mbah Planding sudah tenang, tapi jembatan ini mungkin bukan lagi milik manusia." Kata-kata itu membuat bulu kuduk semua orang berdiri.
Beberapa hari kemudian, seorang nelayan yang biasa menjala ikan di sungai itu mengaku melihat sesuatu di dasar air. Katanya, ada lubang hitam di tengah sungai yang terus berputar pelan, seperti pusaran. Namun anehnya, tidak menghisap apapun, hanya berputar, seolah sedang menunggu sesuatu. Ia melempar batu ke lubang itu, tapi batu itu tidak pernah muncul lagi ke permukaan. Sejak malam itu, setiap kali orang lewat di jembatan, mereka merasa seperti diperhatikan dari bawah. Beberapa bahkan bersumpah mendengar bisikan lirih. Dia belum pergi. Dia masih di sini. Siti, yang dulu paling sering memberi makan Mbah Planding, merasa gelisah lagi. Ia sering bermimpi buruk. Kali ini bukan Mbah Planding, tapi jembatan itu sendiri. Dalam mimpinya, jembatan berubah menjadi makhluk besar, terbuat dari kayu, tali, dan besi berkarat, tapi punya wajah samar seperti manusia tua. Wajah itu membuka mulut lebar, dan dari dalamnya keluar air sungai yang hitam dan berbau busuk. Siti selalu terbangun sambil menangis, merasa seperti diseru sesuatu untuk kembali ke tempat itu. Ia bercerita pada Pak Kiai. Pak Kiai mendengarkan dengan tenang, lalu berkata, arwah Mbah Planding mungkin telah tenang, tapi tempat ia dikubur dulu, tanah itu masih menyimpan sisa jejak. Tanah yang menahan penderitaan terlalu lama bisa menjadi wadah bagi sesuatu yang lain, sesuatu yang lapar. Siti menggigil. Lapar? Akan apa, Kiai? Pak Kiai menatap jauh ke jembatan. Lapar akan perhatian, lapar akan doa, lapar akan kesalahan manusia yang tidak disadari. 3 hari setelah itu, kejadian besar terjadi. Malam Jumat Kliwon, langit tak berbulan, udara panas dan lembab. Warga kampung mengadakan acara yasinan di masjid. Tapi di luar, angin berputar aneh. Sungai yang biasanya tenang mendadak beriak tanpa sebab. Dari arah jembatan terdengar bunyi gemeretak keras, seperti kayu patah. Seorang bocah yang tinggal tak jauh dari situ, bernama Raffi, mengintip dari jendela dan berteriak, "Ibu, jembatannya hidup!" Orang-orang keluar dari rumah, membawa obor, dan melihat sesuatu yang tak bisa mereka jelaskan dengan logika. Jembatan itu benar-benar bergerak, kayu-kayunya bergetar, tali penahannya meregang seperti sedang menahan napas. Dari sela-sela papan keluar asap hitam tipis yang berputar ke atas, lalu meneteskan air seperti embun hitam. Suara seperti ratusan orang menangis terdengar dari bawah sungai. Suara itu bukan hanya di telinga, mereka merasakannya di dada, di tulang, di kepala. Tangisan itu bukan sedih, tapi marah. Pak Kiai segera memimpin doa keras-keras. Warga membaca ayat-ayat dengan terbata-bata. Suaranya bercampur tangis dan teriakan. Namun semakin keras doa mereka, semakin kuat pula jembatan itu bergetar. Papan-papan mulai terlepas, air mulai naik, dan di tengah pusaran itu muncul bayangan besar berwarna abu-abu. Bayangan itu seperti wajah manusia tua, namun bukan Mbah Planding. Wajah itu lebih besar, tak berbentuk sempurna, dan matanya hanya 2 lubang hitam menganga. Suaranya berat dan panjang, menggema seperti dari dalam bumi. Kalian menabur dosa di sini, lalu membiarkan tanah menelannya. Sekarang tanah ini lapar. Pak Kiai berteriak, "Kalau kau bukan Mbah Planding, siapa kau?" Wajah itu mengangkat dirinya sedikit lebih tinggi dari air. Dari tubuhnya keluar tangan-tangan yang terbuat dari lumpur, menggenggam udara. Suara itu menjawab pelan, "Aku yang menampung setiap air matanya. Aku bagian dari penderitaannya. Aku yang memakan luka-luka yang tak sempat dimaafkan." Siti woke a panic. Beberapa berlari, tapi angin tiba-tiba bertiup kencang dan menutup jalan keluar. Obor padam satu persatu, menyisakan cahaya bulan pucat yang mulai menembus awan.
Di bawah cahaya itu, jembatan mulai retak. Papan-papan menjerit seperti suara manusia. Suara-suara dari sungai berubah menjadi tawa yang menyeramkan. Bukan tawa bahagia, tapi tawa getir, seperti orang yang baru membalas dendam. Pak Kiai tetap berdiri di ujung jembatan, menengadahkan tangan ke langit. Ia berteriak sekuat tenaga membaca ayat kursi, lalu menaburkan air Yasin ke arah sungai. Air itu mengeluarkan asap putih ketika menyentuh air hitam di bawah, seperti dua zat yang menolak menyatu. Lalu, perlahan, semua itu berhenti. Angin asap hilang. Sungai kembali diam, hanya meninggalkan gelembung kecil di permukaannya. Namun jembatan itu sudah tak sama. Papan-papannya berubah warna, lebih gelap, seperti diselimuti jelaga. Warga menyebutnya sekarang jembatan bernafas. Karena jika malam sunyi, orang bisa mendengar suara napas pelan keluar dari celah kayu-kayunya. Kadang terdengar lembut, kadang seperti isak tertahan. Sejak malam itu, Pak Kiai Hadi jatuh sakit. Ia tak pernah lagi keluar rumah, hanya berbaring dan memandangi arah sungai. Sebelum meninggal, ia sempat berbisik pada Siti, jembatan itu tak bisa dibongkar. Biarkan ia di sana, karena kalau dihancurkan, yang terikat di bawahnya akan bebas. Kata-kata itu menjadi wasiat yang dipegang seluruh warga sampai kini. Jembatan itu tidak pernah diganti, meski sudah rapuh. Orang-orang hanya memperbaiki sedikit, menambal yang patah, dan setiap bulan mereka meletakkan bunga di batu nisan Mbah Planding. Tapi terkadang, kalau kau melintas di sana larut malam, saat kabut turun dan angin dari hulu mulai berdesir, kau akan mendengar sesuatu dari bawah kolong. Bukan suara air, bukan suara serangga, tapi suara napas yang panjang dan berat, disertai bisikan yang seolah keluar dari dalam kayu, mengucap perlahan, seolah sedang memanggil siapapun yang berani mendengarkan. Masih ada yang belum kau maafkan. Dan jika kau berhenti terlalu lama di atas jembatan itu, kau mungkin merasakan kayu di bawah kakimu berdenyut pelan, seolah jembatan itu benar-benar bernafas. Sejak malam jembatan itu bernafas, kehidupan di kampung Pelandangan tak pernah sepenuhnya normal lagi. Warga memang berusaha hidup seperti biasa, berangkat ke ladang, berdagang di pasar, menjemur padi di halaman. Tapi setiap kali malam tiba, hawa aneh selalu muncul. Udara di sekitar jembatan terasa lebih dingin dibanding tempat lain. Anjing-anjing kampung tak mau lewat di sana. Mereka akan menggonggong menatap kosong ke arah kolong, lalu melolong panjang. Warga sudah terbiasa dengan keanehan itu. Mereka percaya, selama tak mengusik, jembatan akan diam. Namun sesuatu mulai berubah saat bulan memasuki purnama. Malam itu, bulan tampak bulat sempurna, besar, dan memantulkan cahaya ke sungai yang tenang. Cahaya itu membuat air seperti kaca hitam berkilau. Tak ada angin, tak ada suara serangga, tapi di bawah jembatan terdengar suara lirih, seperti seseorang sedang berbisik-bisik dalam doa. Suara itu pelan sekali, hampir tak terdengar. Namun bagi mereka yang lewat, suara itu terasa langsung menusuk ke telinga. Dan yang lebih menyeramkan, suara itu memanggil nama mereka satu persatu. Malam pertama, yang mendengar adalah seorang penjual bakso keliling bernama Parmin. Ia biasa pulang lewat jembatan itu setelah berjualan di pasar malam. Ketika roda gerobaknya melewati tengah jembatan, ia mendengar suara pelan dari bawah. Parmin, Parmin, ia berhenti. Siapa itu? Siapa itu? Katanya pelan. Mengira ada orang mabuk di bawah jembatan. Tapi tak ada jawaban. Ia menunduk ke bawah. Cahaya dari lampu petroma kecilnya menerangi air sungai yang tenang, kosong. Ia mulai mendorong gerobaknya lagi. Tapi kali ini, suara itu lebih dekat. Parmin, jangan tinggalkan aku sendirian di sini. Gerobak Parmin berhenti mendadak. Tangannya bergetar. Ia tahu suara itu suara Mbah Planding. Serak, berat, dan sedih,
sama seperti dulu ketika ia masih hidup di bawah jembatan. Tanpa sadar, air matanya mengalir. "Maaf, Mbak, aku nggak bisa bantu waktu itu," katanya sambil menunduk. Lalu dari bawah mongkuil tenggen, tangan tua berwarna abu-abu basah meraih pinggir papan jembatan. Kuku-kukunya panjang dan hitam. Sebelum Parmin sempat lari, tangan itu menyentuh roda gerobaknya, membuat roda berputar sendiri dan jatuh ke sungai. Air memercik tinggi, menelan suara teriakannya yang tertahan. Keesokan harinya, warga menemukan gerobak Parmin terapung di sungai. Tapi Parmin tak pernah ditemukan. Hanya ada selembar topi lusuh miliknya tersangkut di kayu jembatan. Setelah kejadian itu, warga mulai takut lagi. Mereka bilang arwah Mbah Planding marah karena namanya dilupakan. Setiap malam, dari kolong jembatan terdengar suara yang memanggil nama-nama baru. Kadang hanya bisikan lembut, kadang disertai langkah kaki pelan di atas papan. Siti, perempuan yang dulu paling dekat dengan Mbah Planding, mulai gelisah. Ia merasa setiap malam ada yang memanggil namanya juga. Tapi saat ia menutup telinga, suara itu justru terdengar dari dalam kepalanya. "Siti, turunlah, aku kedinginan." Suara itu begitu lembut, seperti suara seorang kakek yang meminta ditemani. Tapi setiap kali ia menatap jendela, bayangan hitam selalu melintas di jalan menuju jembatan. Siti akhirnya memutuskan memanggil Pak Kiai Hadi. Namun, saat ia sampai di rumahnya, yang ia temui hanyalah rumah kosong dan bau dupa menyengat. Warga bilang Kiai Hadi sudah meninggal seminggu lalu dan dikuburkan tak jauh dari jembatan, sesuai permintaannya sendiri sebelum wafat. Malam itu, Siti tak bisa tidur. Ia duduk di tepi ranjang sambil memegang tasbih. Tapi jari-jarinya terasa kaku. Angin malam menerobos jendela, membawa bisikan yang lebih jelas dari sebelumnya. "Siti, Bah kangen. Kau lupa janji, ya?" Siti membiku. Tiba-tiba, lampu kamar padam. Jalap total, dan di ujung kamar, ia melihat bayangan seorang kakek berdiri. Rambutnya putih acak-acakan, pakaiannya kompang camping, basah kuyup. Namun, wajahnya bukan wajah manusia. Kulitnya mengelupas dan matanya berwarna hitam penuh air. Bayangan itu berjalan perlahan mendekatinya. Setiap langkah meninggalkan bekas air di lantai. Siti menjerit, tapi suaranya tertelan udara dingin. Bayangan itu berhenti tepat di depan wajahnya, lalu berbisik pelan, "Kau yang paling sering memberiku nasi dulu, kenapa kau biarkan aku sendirian?" Air mengalir dari matanya. Bukan air mata, tapi air sungai yang hitam. Siti pingsan seketika. Pagi harinya, warga menemukan Siti duduk di depan rumah, menatap kosong ke arah jembatan. Ia tak bicara sepatah kata pun, hanya menggenggam segenggam lumpur basah di tangannya. Ketika warga mencoba mengambil lumpur itu, ia berteriak keras, "Jangan, nanti." Dia marah. Setelah itu, Siti tak pernah sembuh. Setiap malam, ia berjalan sendirian ke jembatan, berdiri di tengah, lalu berbicara sendiri, seolah sedang bercakap dengan seseorang yang tak terlihat. Orang-orang hanya bisa mengawasinya dari jauh, tak berani mendekat. Dan sejak saat itu, suara yang memanggil nama orang-orang di jembatan tidak pernah berhenti. Namun kini suaranya berubah. Kadang suara perempuan, kadang anak kecil, kadang suara tawa yang tak jelas asalnya. Setiap kali seseorang hilang di dekat jembatan, warga hanya menatap nisan kecil di bawahnya, tempat Mbah Planding dikuburkan, dan berbisik lirih, "Mbah, Kukop, Mbah, jangan panggil siapa-siapa lagi." Tapi suara itu tetap datang, kadang di tengah malam, kadang di dini hari. Dan bila kau cukup nekat untuk berdiri di jembatan itu sendirian, kau mungkin akan mendengar suara lembut memanggil dari bawah air. "Hei, kau yang di atas, siapa namamu?" Angan
pernah jawab. Jangan pernah menoleh, karena begitu kau menjawab, suaramu akan ikut menjadi bagian dari bisikan yang berputar di bawah jembatan, menunggu nama-nama baru untuk dipanggil selanjutnya. Dan di saat itu, jembatan pelandangan akan kembali bernafas, menghirup roh satu demi satu, hingga tak ada lagi yang berani melintas, bahkan di siang bolong sekalipun. Sejak malam jembatan itu bernafas, kehidupan di kampung pelandangan tak pernah sepenuhnya normal lagi. Warga memang berusaha hidup seperti biasa, berangkat ke ladang, berdagang di pasar, menjemur padi di halaman. Tapi setiap kali malam tiba, hawa aneh selalu muncul. Udara di sekitar jembatan terasa lebih dingin dibanding tempat lain. Anjing-anjing kampung tak mau lewat di sana. Mereka akan menggonggong menatap kosong ke arah kolong, lalu melolong panjang. Warga sudah terbiasa dengan keanehan itu. Mereka percaya, selama tak mengusik, jembatan akan diam. Namun sesuatu mulai berubah saat bulan memasuki purnama. Malam itu, bulan tampak bulat sempurna, besar, dan memantulkan cahaya ke sungai yang tenang. Cahaya itu membuat air seperti kaca hitam berkilau. Tak ada angin, tak ada suara serangga. Tapi di bawah jembatan terdengar suara lirih, seperti seseorang sedang berbisik-bisik dalam doa. Suara itu pelan sekali, hampir tak terdengar. Namun bagi mereka yang lewat, suara itu terasa langsung menusuk ke telinga. Dan yang lebih menyeramkan, suara itu memanggil nama mereka satu persatu. Malam pertama, yang mendengar adalah seorang penjual bakso keliling bernama Parmin. Ia biasa pulang lewat jembatan itu setelah berjualan di pasar malam. Ketika roda gerobaknya melewati tengah jembatan, ia mendengar suara pelan dari bawah. Parmin, Parmin. Iya, siapa itu? Siapa itu? Katanya pelan, mengira ada orang mabuk di bawah jembatan. Tapi tak ada jawaban. Ia menunduk ke bawah. Cahaya dari lampu petroma kecilnya menerangi air sungai yang tenang, kosong. Ia mulai mendorong gerobaknya lagi. Tapi kali ini, suara itu lebih dekat. Parmin, jangan tinggalkan aku sendirian di sini. Gerobak Parmin berhenti mendadak. Tangannya bergetar. Ia tahu suara itu. Itu suara Mbah Planding. Serak, berat, dan sedih. Sama seperti dulu ketika ia masih hidup di bawah jembatan. Tanpa sadar, air matanya mengalir. Maaf, Mbah, aku gak bisa bantu waktu itu, katanya sambil menunduk. Lalu dari bawah mungkul tangan tua berwarna abu-abu basah meraih pinggir papan jembatan. Kuku-kukunya panjang dan hitam. Sebelum Parmin sempat lari, tangan itu menyentuh roda gerobaknya, membuat roda berputar sendiri dan jatuh ke sungai. Air memercik tinggi, menelan suara teriakannya yang tertahan. Keesokan harinya, warga menemukan gerobak Parmin terapung di sungai. Tapi Parmin tak pernah ditemukan. Hanya ada selembar topi lusuh miliknya tersangkut di kayu jembatan. Setelah kejadian itu, warga mulai takut lagi. Mereka bilang arwah Mbah Planding marah karena namanya dilupakan. Setiap malam, dari kolong jembatan, terdengar suara yang memanggil nama-nama baru. Kadang hanya bisikan lembut, kadang disertai langkah kaki pelan di atas papan. Siti, perempuan yang dulu paling dekat dengan Mbah Planding, mulai gelisah. Ia merasa setiap malam ada yang memanggil namanya juga. Tapi saat ia menutup telinga, suara itu justru terdengar dari dalam kepalanya. Siti, turunlah, aku kedinginan. Suara itu begitu lembut, seperti suara seorang kakek yang meminta ditemani. Tapi setiap kali ia menatap jendela, bayangan hitam selalu melintas di jalan menuju jembatan. Siti akhirnya memutuskan memanggil Pak Kiai Hadi. Namun saat ia sampai di rumahnya, yang ia temui hanyalah rumah kosong dan bau dupa menyengat. Warga bilang Kiai Hadi sudah meninggal seminggu lalu dan dikuburkan tak jauh dari jembatan, sesuai permintaannya sendiri sebelum wafat.
Malam itu, Siti tak bisa tidur. Ia duduk di tepi ranjang sambil memegang tasbih, tapi jari-jarinya terasa kaku. Angin malam menerobos jendela, membawa bisikan yang lebih jelas dari sebelumnya. Siti, Bah kangen, kau lupa janji. Ya, Siti membek. Tiba-tiba lampu kamar padam. Gelap total, dan di ujung kamar, ia melihat bayangan seorang kakek berdiri. Rambutnya putih acak-acakan, pakaiannya kumpeng kemping, basah kuyup. Namun, wajahnya bukan wajah manusia. Kulitnya mengelupas, dan matanya berwarna hitam penuh air. Bayangan itu berjalan perlahan mendekatinya. Setiap langkah meninggalkan bekas air di lantai. Siti menjerit, tapi suaranya tertelan udara dingin. Bayangan itu berhenti tepat di depan wajahnya, lalu berbisik pelan. Kau yang paling sering memberiku nasi dulu. Kenapa kau biarkan aku sendirian? Air mengalir dari matanya. Bukan air mata, tapi air sungai yang hitam. Siti pingsan. Seketika, pagi harinya, warga menemukan Siti duduk di depan rumah, menatap kosong ke arah jembatan. Ia tak bicara sepatah kata pun, hanya menggenggam segenggam lumpur basah di tangannya. Ketika warga mencoba mengambil lumpur itu, ia berteriak keras, "Jangan, nanti." Dia marah. Setelah itu, Siti tak pernah sembuh. Setiap malam, ia berjalan sendirian ke jembatan, berdiri di tengah, lalu berbicara sendiri, seolah sedang bercakap dengan seseorang yang tak terlihat. Orang-orang hanya bisa mengawasinya dari jauh, tak berani mendekat. Dan sejak saat itu, suara yang memanggil nama orang-orang di jembatan tidak pernah berhenti. Namun kini suaranya berubah. Kadang suara perempuan, kadang anak kecil, kadang suara tawa yang tak jelas asalnya. Setiap kali seseorang hilang di dekat jembatan, warga hanya menatap nisan kecil di bawahnya, tempat Mbah Planding dikuburkan, dan berbisik lirih, "Mbah, Kukep." Jangan panggil siapa-siapa lagi. Tapi suara itu tetap datang, kadang di tengah malam, kadang di dini hari. Dan bila kau cukup nekat untuk berdiri di jembatan itu sendirian, kau mungkin akan mendengar suara lembut memanggil dari bawah air. "Hei kau yang di atas, siapa namamu?" Angan pernah jawab, "Jangan pernah menoleh, karena begitu kau menjawab, suaramu akan ikut menjadi bagian dari bisikan yang berputar di bawah jembatan, menunggu nama-nama baru untuk dipanggil selanjutnya." Dan di saat itu, jembatan pelandangan akan kembali bernafas, menghirup roh satu demi satu, hingga tak ada lagi yang berani melintas. Bahkan di siang bolong sekalipun, malam itu turun hujan deras. Langit hitam pekat tanpa bintang, diselimuti awan tebal yang seakan menindih bumi. Sungai pelandangan meluap. Airnya naik hampir menyentuh papan jembatan yang kini sudah lapuk dan berlumut. Suara air beradu dengan angin, menimbulkan bunyi seperti rintihan panjang dari dalam bumi. Sudah berminggu-minggu, kampung itu diliputi teror yang tak pernah berhenti. Warga satu persatu pergi meninggalkan rumah mereka. Sebagian pindah ke kampung sebelah, sebagian pergi jauh tanpa pamit. Namun beberapa orang memilih bertahan, termasuk Siti yang kini setengah gila, dan Kiai Marzuki yang tinggal sendirian di rumah dekat surau. Kiai itu tak lagi banyak bicara. Ia tahu semuanya akan berakhir malam ini. Ia merasa tanah di sekitar jembatan sudah terlalu penuh. Terlalu banyak jiwa yang terseret, terlalu banyak doa yang tak sampai. Malam itu, sebelum hujan turun, Kiai Marzuki menyalakan lentera dan berjalan menuju jembatan dengan langkah berat. Siti sudah berdiri di sana. Tubuhnya basah kuyup, wajahnya pucat, matanya kosong menatap air yang bergolak di bawah. Di tangannya, ia memegang piring kecil berisi bunga 7 rupa dan segenggam nasi putih. Aku dengar dia lapar lagi. "Kiai," katanya dengan suara serak.
Kiai Marzuki tak menjawab, hanya menatap langit yang semakin gelap. Dia bukan Mbah Plending lagi, Siti. Yang kau dengar itu bukan arwah, tapi sesuatu yang lahir dari penderitaan Mbah dulu, dari dendam manusia. Siti menandok, air matanya bercampur air hujan. Aku cuma mau dia tenang. Dulu aku janji, aku bakal terus kasih makan kalau dia kelaparan. Sekarang dia minta aku turun ke bawah. Kiai Marzuki menatapnya tajam. Jangan, Siti, kalau kau turun, kau tak akan kembali. Tanah itu bukan lagi tempat manusia. Tapi sebelum ia sempat menahan, Siti sudah melangkah perlahan ke tepi jembatan. Bunga di tangannya hanyut terbawa arus. Lalu ia menatap ke bawah dan berbisik, lirih tapi jelas terdengar di antara deru hujan. Mbah, aku di sini. Jangan sendiri lagi. Dalam sekejap, angin berhenti, air sungai berhenti mengalir. Waktu seolah beku. Dari bawah jembatan muncul gelembung besar di permukaan air. Disusul suara seperti seseorang menarik napas panjang. Lalu dari kedalaman itu muncul tangan hitam berlendir, menggenggam pergelangan kaki Siti dan menariknya dengan kekuatan luar biasa. Siti menjerit, tapi suaranya tenggelam dalam derasnya air. Kiai Marzuki berlari menahan tubuh Siti, namun tangannya justru meraih sesuatu yang dingin dan licin. Bukan kulit manusia, tapi seperti kulit ikan busuk. Ia menarik sekuat tenaga, tapi yang tersisa hanyalah selendang Siti yang robek. Siti lenyap ke dalam air. Di telan sungai yang kini bergolak seperti laut marah, beberapa warga yang masih tinggal datang tergesa-gesa setelah mendengar suara ribut dari arah sungai. Mereka membawa obor, tapi cahaya itu langsung padam begitu mendekat. Hujan semakin deras, disertai petir yang menyambar tiang jembatan. Tiba-tiba, seluruh tanah di sekitar sungai bergetar hebat. Dari bawah jembatan terdengar suara berat seperti banyak orang berbicara bersamaan. Namun, di antara semua suara itu, satu terdengar paling jelas. Suara Mbah Planding, pelan dan parau. Aku tak ingin sendiri. Air sungai mendidih, memancarkan jelembang-jelembang besar. Lalu dari dasar sungai muncul bentuk tubuh raksasa, tinggi, kelam, terbuat dari lumpur, kayu patah, dan sisa-sisa tulang. Wajahnya berganti-ganti cepat, kadang Mbah Planding, kadang Siti, kadang wajah-wajah warga yang telah hilang. Setiap kali wajah berganti, terdengar jeritan pendek, seolah jiwa mereka masih terjebak di dalamnya. Warga yang melihat itu menjerit histeris. Sebagian lari, sebagian jatuh berlutut, membaca doa. Namun Kiai Marzuki berdiri di depan jembatan, memegang tasbih yang kini basah oleh hujan. Ia tahu tak ada lagi waktu. Dengan suara serak ia berteriak, "Kalau kau menanggung dosa manusia, aku serahkan diriku untuk menebusnya. Tapi lepaskan yang lain, wahai penghuni tanah." Sosok besar itu menatapnya. Matanya dua lubang kosong yang dalam. Air hitam menetes dari wajahnya, menimbulkan suara tik-tik seperti tetesan darah. Lalu ia berbicara, bukan dengan mulut, tapi dari dalam tanah dan air sekaligus. Manusia memberi aku tempat, lalu membuang luka mereka ke dalamku. Sekarang, semua akan menjadi satu. Tanah bergetar makin kuat. Jembatan mulai retak di tengah. Kayu dan tali-tali baja melengkung seperti urat hidup. Di tengga-tengga jembatan muncul retakan besar memanjang, menganga seperti mulut raksasa. Kiai Marzuki menutup matanya, membaca doa terakhir dengan suara bergetar. Lalu ia melangkah maju ke tengah jembatan yang runtuh itu. Tubuhnya lenyap bersama ledakan cahaya putih yang menyilaukan seluruh kampung. Sesaat kemudian, suara gemuruh besar terdengar. Jembatan pelandangan runtuh seluruhnya, terseret arus deras sungai yang hitam dan berputar. Air itu mengalir deras ke hilir,
membawa bersama apapun yang ada di dalamnya. Pagi datang dengan sunyi yang aneh. Hujan berhenti, langit cerah, namun jembatan itu sudah hilang. Hanya tersisa potongan kayu yang terapung di permukaan sungai. Tak ada tanda-tanda Kiai Marzuki, tak ada jasad Siti, bahkan batu nisan Mbah Blanding pun ikut lenyap, seolah disapu bersih oleh sesuatu yang tak terlihat. Beberapa hari kemudian, air sungai kembali jernih. Bahkan ikan-ikan kecil mulai muncul lagi. Warga yang tersisa mulai membangun jalan baru, memutar ke arah timur, menjauh dari bekas jembatan itu. Dan perlahan, kehidupan seakan kembali normal. Namun tidak sepenuhnya, karena kadang saat malam sunyi dan angin berhenti berembus, orang-orang yang tinggal dekat sungai masih mendengar sesuatu dari arah bekas jembatan itu. Bukan suara air, bukan suara hewan malam, tapi suara orang berbicara pelan-pelan dari dalam tanah, seperti doa yang diulang tanpa henti. Dan jika kau berdiri cukup dekat, kau mungkin bisa mendengarnya lebih jelas. Dua suara berbicara bergantian, suara tua yang serak dan suara perempuan lembut. Kau sudah tenang, Mbak. Aku sudah tenang, Nak. Tapi tanah ini belum tidur. Lalu, setelah keheningan panjang, terdengar bunyi napas berat dari bawah tanah. Seolah bumi itu sendiri masih hidup, bernafas pelan, menunggu hingga suatu hari nanti ada manusia lain yang lewat, menyebut nama Mbah Blanding dan membangunkannya kembali dari tidur yang tak pernah benar-benar selesai.